selain dikenal memiliki beragam spot wisata alam, Halmahera Barat ternyata juga menyimpan jejak budaya berupa tenun tradisional. Bagai harta karun, kain-kain tenun ini ditemukan di sejumlah rumah warga dan diyakini telah berumur hingga ratusan tahun. Dahulu, tenun tersebut merupakan benda sakral yang kerap digunakan dalam berbagai tradisi dan ritual leluhur. Namun, seiring berjalannya waktu, keterampilan menenun perlahan menghilang. Kini, tidak lagi ditemukan penenun aktif dan yang tersisa hanyalah peninggalan kain tenun berusia ratusan tahun yang menjadi saksi bisu perjalanan budaya masyarakat Halmahera Barat. Menindaklanjuti hal ini, Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Wilayah 21 Maluku Utara lewat podcast Menyapa Kampung membahas upaya pelestarian tenun Halmahera Barat. Melibatkan Pemkab Halmahera Barat hingga pelaku budaya yang merupakan Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Lapasi, podcast ini berlangsung di Pantai Lapasi, Desa Lako Akilamo, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara pada Sabtu 13 Desember 2025. Halo, saya Igal Mira dan Anda sedang menyaksikan podcast Menyapa Kampung dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 Maluku Utara. Dan saat ini saya sudah berada di salah satu destinasi wisata unggulan yang paling populer di Halmahera Barat. Tepatnya di Pantai Lapasi yang tepatnya berada di Desa Lako Akilamo, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Nah, di sini kita akan menyelami keindahan dan makna di balik ragam hias serta motif tenun Halmahera Barat. Jadi kita bukan ngobrol soal Pantai Lapasi, tapi soal tenun Halmahera Barat yang bukan hanya merupakan karya seni, tetapi juga merupakan jejak sejarah, identitas, serta nilai-nilai yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan 3 narasumber yang tentunya berkompeten di berkaitan dengan tenun Halmahera Barat ini, yang walaupun tadi juga sudah sempat ngobrol, tenun Halmahera Barat ini katanya kurang sudah sulit untuk diwariskan, tapi saat ini sedang diupayakan. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Vince Van Sidete, SPD MPD, selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Barat. Lalu ada Kak Yuni Dwi Rahayu, selaku Pamong Ahli Pertama BPK Wilayah 21 Maluku Utara, dan Pak Muhabri F. Dumade, selaku Ketua Darwis Lapasi. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, ini kita duduk santai sambil minum kelapa muda, sambil makan pisang goreng juga. Kita mau ngobrol-ngobrol soal jangan dikerok. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol soal tenun Halmahera Barat. Nah, mungkin sebelum kita masuk lebih jauh, ini juga ada tenun-tenunnya, bisa dilihat. Ini Ibu Van juga pakai tenun yang sangat luar biasa, kelihatan keren sekali Ibu. Tapi kita masuk ke upaya pelestariannya dulu ini. Kita ngobrol sama Ibu Vince dulu. Nah, Ibu Vince, kita mulai dari gambaran besar terlebih dahulu, dari sudut pandang pemerintah daerah. Nah, bagaimana sih posisi tenun Halmahera Barat dalam upaya pelestarian kebudayaan, Ibu Vince? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemerintah daerah dalam melihat keberadaan tenun di Halmahera Barat sepanjang tahun, dari tahun kemarin sampai hari ini, memang mereka sangat memberi apresiasi buat tenun kita. Mengapa? Karena sangat disayangkan tenun ini sudah mulai hampir punah. Dari sekian banyak masyarakat yang ada di Halmahera Barat, dari 8 suku yang masih bertahan adalah tenunnya adalah 2 suku ini yang paling besar, yaitu suku Sahu dan suku Tobaru. Oleh karena itu, maka pemerintah daerah sangat memberi apresiasi bagi masyarakat, bagi komunitas
yang berupaya melestarikan tenun ini. Dan sepanjang sejarah dari tahun 2022 ya, 2023 ya, saudara kita komunitas dari Pak Dumade ini luar biasa memperjuangkan tenun ini sehingga bisa melakukan kegiatan-kegiatan memamerkan tenun di Halmahera Barat maupun di provinsi sampai ke pusat. Nah, itu berarti bahwa upaya kita pemerintah daerah maupun masyarakat ingin sekali dilestarikan tenun ini. Dan saya coba secara pribadi komunikasi dengan Pak Uki tadi bahwa ke depan itu ada rencana program adalah melakukan penetapan bahwa tenun itu nanti jadi penetapan karya bersama di Kabupaten Halmahera Barat. Jadi karena semua suku ini sebenarnya punya tenun. Ada 8 yaitu suku Sawut, Tobaru, Pagu, Wayoli, Loloda, kemudian suku Borap dan suku Matiloa serta suku Tiana. Ada 8 suku ini punya tenun masing-masing. Hanya yang baru kelihatan sekarang 2 tenun ini baru mulai nampak ke depan. Saya percaya bahwa dengan kepedulian teman-teman di komunitas bersama kita di Pemda akan mendongkrak semangat masyarakat untuk bisa melakukan pelestarian tenun. Jadi rencana ke depan jika Yang Maha Kuasa kehendaki dengan banyaknya program, kita akan coba melestarikan ini dengan cara penetapan tenun sebagai warisan budaya Tabinda dalam lingkungan pemerintah daerah. Jadi karena ini kalau kita satu desa kan kelihatan hanya satu, karena Sahu itu terdiri dari 13 desa dan Tobaru itu sekitar 17 desa di Kecamatan Tobaru saja. Belum lagi di Kecamatan Jailolo masih ada suku Tobaru. Jadi konsepnya kita konsep wilayah ya di kabupaten, bukan penetapan secara desa. Jadi mungkin itu. Jadi pemerintah sangat berapresiasi terhadap tenun di Halmahera Barat. Oke, luar biasa sekali Ibu Vince. Ini juga terlihat gitu Ibu Vince karena datang ke sini dengan motif tenun Tobaru ya, Ibu Vince ya. Nah, namanya pelestarian kebudayaan kan berarti motif yang ada pada tenun itu kan pasti punya nilai budaya, pasti punya punya filosofinya Ibu. Nah, mungkin apa sih yang membuat motif-motif mungkin khususnya di Sahu sama Tobaru ya, Ibu Vince, dia memiliki nilai penting dalam identitas budaya masyarakat. Apa sih yang membuat motif-motif ini penting gitu menjadi identitas budaya gitu di Sahu dan Tobaru? Saya bicara dari Tobaru dulu. Silakan. Untuk Tobaru memang identik motifnya itu warnanya tuh warna-warni kalau Tobaru. Jadi semua warna masuk. Jadi ada merah, kuning, hitam, hijau, biru. Jadi kalau Tobaru itu identik semua warna. Dan dalam khusus tenun yang ada di namanya Salempang, itu dia memang motifnya tadi dibilang oleh saudara kita adalah motif lahar. Untuk sementara yang dilihat ini motif lahar, dan ini karena identik dengan Kecamatan Tobaru ini sering terjadi gunung api, itu meletusnya gunung api, dan itu menjadi ciri khas mereka di sana. Karena setiap tahun itu pasti ada, walaupun kecil, gunung api itu tetap meletus dan mereka sudah jadi terbiasa. Sehingga dari hal itu membuat inspirasi mereka coba membuka ini dalam pembuatan tenun, itu yang pertama. Kemudian apa yang ada di dalam baju kita atau pakaian ini intinya semua filosofis adalah keberanian. Di warna-warni itu sebuah keberanian dan semangat mempersatukan itu juga ada. Kalau cuma satu warna kan tidak mempersatukan, jadi dia harus banyak warna. Intinya bahwa ingin mempersatukan semua suku yang ada di Halmahera Barat, dilestarikan secara bersama. Jadi inti dari apa yang digagas oleh leluhur kita adalah sebuah keberanian, kemudian bersatu menyatukan visi, lalu tekad untuk bisa membangun Halmahera Barat secara bersama-sama. Ini tuh dari saya.
Ini juga menjelaskan bahwa kalau kain tenun itu bukan hanya kain hias seperti itu, tapi punya filosofi, punya makna gitu Ibu Vince. Nah tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Vince bahwa pemerintah daerah tuh mau buat program-program gitu. Tapi kalau melihat keadaan di lapangan seperti apa sih Ibu Vince? Memang kalau kita melihat keadaan lapangan dalam kondisi sekarang, masyarakat sudah memakai, namun mereka memang membutuhkan ada tambahan karena yang ada ini seperti tenun sahu itu sudah beratus tahun. Tapi karena itu dianggap sakral, mereka tetap gunakan dan itu tidak bisa dipakai di sembarang tempat. Kalau sahu punya itu mereka pakai pada saat orang sasado. Terus perkawinan adat, sama juga kita di Kota Baru. Jadi memang ini sudah terlalu langka sehingga dikasih keluar atau dipakai digunakan harus ada ritualnya. Kalau di sahu itu biasa saya sedikit tahu mereka menganggap bahwa kain tenun yang ada itu mengandung sejarah, kemudian ada makna dalam bentuk kehidupan sebagai orang Islam. Seperti itu. Saya teringat waktu masih dulu ada orang tua kita kalau anaknya sakit, anaknya demam, mereka sering bungkus dengan kain yang tadi saya lihat warna biru itu. Nah, itu dibungkus. Pasti turun. Sakitnya, panasnya itu pasti turun. Jadi itu dipercaya bahwa kain itu mengandung pengobatan. Kepercayaan masyarakat. Apalagi anak yang baru lahir, kalau kita di suku Tebaru itu mereka bungkus dengan kain itu. Nah, sekarang karena kain itu sudah kurang, maka bungkus dengan kain biasa batik. Tapi kalau leluhur kita dulu, saya masih teringat di zaman itu dipakai kain itu. Jadi kain yang ada di Halmahera Barat pada semua suku itu mengandung makna bahwa mereka bisa melindungi mereka dari kehidupan. Seperti itu. Ya, luar biasa sekali Ibu Vince. Semoga program-program dari pemerintah bisa berjalan dengan baik ya Ibu Vince ya. Mengenai dengan pelestarian tenun Halmahera Barat. Nah itu dari pemerintah daerah nih. Nah sekarang kita bergeser ke Balai Pelestarian Kebudayaan yang turun langsung ke lapangan. Nah sudah dengan Kak Yuni. Kak Yuni mungkin bisa diceritakan untuk sejauh ini kegiatan-kegiatan apa sih yang sudah dilakukan BPK mengenai dengan pelestarian tenun Halmahera Barat ini Kak Yuni. Oh ya, oke, siap Kak, terima kasih. Kalau konteksnya pelestarian, BPK tupoksinya kan untuk melestarikan kebudayaan. Mungkin sebelumnya saya sedikit sampaikan bahwa kebudayaan di sini ada dua, kebudayaan yang berhubungan dengan nilai budaya atau intangible sama cagar budaya gitu. Kaitannya dengan tenun mungkin nanti arahnya bisa dua. Yang pertama tenunnya sendiri yang bisa kita lihat di belakang ini wujudnya kan ini bisa masuk cagar budaya karena tadi disinggung bahwa usianya sudah ratusan tahun gitu. Iya, tapi nanti kalau kita bicara dengan praktik tradisinya, pengetahuan dan keterampilan tradisionalnya itu mungkin nanti bisa masuk ke nilai budayanya. Nah, bicara tentang nilai budaya itu kita mengenal yang namanya warisan budaya tak benda. Mungkin saya bisa sedikit menjelaskan bahwa warisan budaya tak benda itu adalah sebuah praktik keterampilan atau objek budaya yang kemudian diyakini sebagai warisan suatu komunitas, seperti tadi yang sudah disebutkan sama Bu Vin, kalau tenun ini salah satunya punyanya suku Sahu dan Tobaru, yang kemudian objek budaya itu juga diwariskan secara turun-temurun gitu. Contohnya ada banyak, salah satunya keterampilan menenun. Kemudian objek kemajuan kebudayaan yang lain ada yang namanya tradisi, seni pertunjukan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi konteksnya masuk ke pelestarian kebudayaan. Untuk Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 dengan wilayah kerja Maluku Utara, kalau untuk skupnya tenun di Halmahera Barat, kami pernah melakukan kegiatan bagian dari pelestarian yang paling pertama yaitu pendataan. Hanya yang pernah kita lakukan waktu itu ya Bu Vin, itu pendataan warisan budaya di suku Sahu. Jadi untuk data umumnya mungkin di tempat kami sudah ada, tapi mungkin untuk data-data yang lebih spesifik
mungkin juga nanti ke depan kita harus sama-sama saling berkolaborasi karena tadi secara judul umumnya adalah kegiatan warisan budaya, di mana warisan budaya di situ ada yang tadi saya sebutkan, ada yang cagar budaya, ada yang nilai budaya gitu Kak. Nah ini kalau mengenai Tenun Halmahera Barat seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak ini tantangannya apa nih kalau dari BPK? Iya. Kalau saya melihat tantangannya di situ ada dua kontradiksi. Yang satu optimisme Bu Kabit. Yang kedua tantangan. Kalau optimisme, kenapa? Karena tadi sebelumnya kita sudah banyak bercerita gitu sama Kak Uki, sama Bu Vin gitu kan. Yang mana Kak Uki juga sebenarnya kan ketua Pokdarwis di Desa Lapasi ini gitu. Melalui desa wisata, melalui program-program kepariwisataan yang Kak Uki dan teman-teman sudah gaungkan, sudah bangun gitu. Pilot projectnya sudah dari beberapa tahun yang lalu, dia sudah memiliki satu tekad dan keyakinan bahwa ini tenun akan dikenalkan kembali ke masyarakat luas. Cuman masalahnya tadi lawanannya adalah tantangannya gitu ya, karena di lapangan seperti yang kita ketahui bersama gitu, memang tenunnya masih ada, tenun yang sejak lama gitu. Cuman pengrajinnya kan juga sudah tidak ada. Jadi barangnya udah ada, tapi penerusnya yang akan membuat tenun-tenun kain-kain yang lain ini sudah nggak ada. Jadi mungkin itu tantangannya. Tantangan terbesar. Bahwa iya, optimisme datang bersamaan dengan tantangannya. Itu kalau menurut saya. Jadi memang satu PR bahwa ke depan mungkin memang harus tadi yang Bu Kabit sampaikan bahwa dari pemerintah daerah mungkin akan mengadakan beberapa program begitu ya. Mungkin itu harus kita sama-sama support untuk menjaga bahwa tenun ini akan berlangsung sampai kapanpun nanti gitu. Harus ada terus gitu. Nah, ini warisan budaya yang luar biasa. Iya, gitu. Oke, nah ini upaya pelestarian dari BPK dan dari pemerintah daerah gitu. Nah sekarang kita ke pelaku budayanya. Ini dari tadi kalau kayaknya udah ingin sekali menyampaikan isi hatinya gitu mengenai dengan Tenun Halmahera Barat ini. Nah Kak Uki selaku bisa dibilang selaku pelaku budayanya di sini. Nah kalau sampai saat ini dengan tenun-tenun yang tersisa ini, mungkin Kak Uki bisa jelasin ragam hias dan motif khas Tenun Halmahera Barat apa saja yang mungkin masih berkembang hingga saat ini, Kak Uki? Mungkin ada gitu. Siap. Baik, terima kasih. Lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 Maluku Utara, yang selalu melibatkan saya, Ibu Kabit di setiap agenda-agenda kebudayaan. Di luar dari tenun pun kita sering kolaborasi. Nah, hari ini kita coba masuk ke sedikit untuk Tenun Halmahera Barat. Nah, kalau mau dibilang agak berat, iya. Halmahera Barat, tenunnya di Halmahera Barat itu agak sedikit berat karena sejarahnya juga agak simpang siur yang pertama, terus pengrajin penenunnya tadi sudah nggak ada sama sekali. Terus di zaman yang saat ini kita mencoba untuk mensosialisasi kepada generasi-generasi yang mungkin di seumuran saya bahkan atau di bawah itu, yang mungkin bisa dikatakan kurang peminatnya untuk terjun di warisan untuk orang melestarikan orang tenun di Halmahera Barat. Tapi saya optimis bahwa tenun itu salah satu identitas daerah, bisa dikatakan seperti itu. Selain bahasa, selain lain-lain, itu tenun juga salah satu identitas di daerah. Dan saya selaku bukan sebagai penggiat penenun atau pengrajin penenun, tapi kebetulan Vesentoran juga di pariwisata, terus di kebudayaan. Jadi kalau lihat hal yang semacam begini, macam
batin merasa terpanggil. ayo angkat, Semangat. ayo kenalkan saya, ayo angkat saya, ayo kayak gitu-gitu. Jadi 2015 itu saya lihat tenun sahu di salah satu rangkaian kegiatan di teman-teman di suku sahu di Sawartorat. Saya lihat terus di 2019 saya dapat tenunnya. Saya coba cerita sama salah satu ketua di sana dan dia coba menjelaskan ada beberapa tenunnya umurnya sudah di atas rata-rata 50 tahun sampai ratusan tahun. 100 tahun di atas bahkan sampai itu. Dan ternyata banyak motif yang sahu punya. Karena saya belum sempat riset kecil-kecilan untuk Tabaru. Saya belum dapat referensi atau narasumber atau maestro yang dari Tabaru yang bisa saya coba kulik-kulik. Tapi kalau untuk sahu secara tidak langsung itu di setiap rumah itu di suku sahu, mulai dari Balisoan sampai ke paling ujung Gamsungi, itu hampir ada. Ada semua. Ada semua di dalam rumah tuh ada. Cuman ya tadi yang bisa dikatakan sakral menurut mereka. Jadi untung-untung kalau dikasih keluar dikasih lihat dan segala macam. Tapi kebetulan saya punya ada papa piara, ya di sini bilang papa angkat. Itu yang saya selalu berkolaborasi, tanya-tanya soal tenun di beliau, dan ternyata punya keterkaitan yang sangat luar biasa. Tenun sahu itu menceritakan tentang bagaimana ini majunya suatu kawasan pada zaman saat itu. Itu tenun sahu. Tenun sahu menceritakan itu. Jadi pada zaman itu karena di Maluku Utara itu sahu sudah terbiasa dengan istilahnya padi ladang. Bukan saya mengistilkan di suku-suku yang lain, tapi sahu sudah dikenalkan dengan padi ladang. Jadi ketika misalnya kayak dari pedagang-pedagang dari luar masuk ke sahu itu ya mereka barter mungkin dengan beras, lumbung, karena lumbung pangan Maluku Utara pada waktu itu adanya di sahu. Jadi mereka barter sampai motif tenun sahu itu banyak, tapi ada beberapa sebagian besar yang bukan motifnya sahu, tapi ditambahin dengan sulaman tangan dan segala macam kayak yang ini. Ini dari sahu juga. Ini secara secara sejarahnya itu dibuat di daerah Sulawesi. Buton kalau tidak salah. Cuman masuk ke sahu ada ditambahin sulaman tangan. Nah dari nenek-nenek kita pendahulu ini. Nah seninya duduk di sini. Nah, ini warna apa ya? Warna adatnya, warna kuning merah. Ya, adatnya suku sahu. Sama ini juga. Nah, jadi kuning ini kan lambang Kesultanan Ternate. Melambangkan Kesultanan Ternate, dan merah ini melambangkan orang sahu. Dan putih itu melambangkan suku sahu yang bagian pesisir, yang notabene Muslim. Jadi dikaitkan jadi satu. Nah ini digunakan oleh ibu-ibu di saat Orom Sasadu. Ritual Orom Sasadu. Jadi ritual Orom Sasadu itu suatu perayaan mereka buat dalam setahun sekali untuk mengucapkan rasa syukur di konteks pada waktu itu ya. Itu karena hasil panen melimpah, padi ladang, kopra dan segala macam, pala, cengkeh melimpah, terus di bagian pesisir ikan juga melimpah, jadi dibuat syukuran di saat Orom Sasadu. Nah, tapi di konteks sekarang itu lebih ke kesejahteraan sosial untuk Orom Sasadu, misalnya kayak anak-anak mereka sudah bisa sekolah berpendidikan ini yang bisa dikatakan alhamdulillah sekali, bisa ada sampai S2, S3, terus tingkat pendidikannya, tingkat agamanya, tingkat sosialnya, tingkat budayanya itu. Jadi dalam konteks itu mereka buat tanpa menghilangkan yang secara struktural yang keasliannya Orom Sasadu. Nah, tapi sekarang sudah jarang yang pakai ini karena tadi kalau dipakai terus nanti rusak. Mereka sayang, jadi dibuatlah replika atau dipakai kain-kain batik. Nah, untuk melindungi ini sama yang ini. Jadi ya
Saya berterima kasih pada tetua-tetua yang di Sahu menjaga ini. Saya kemarin dapat itu di satu peti, saya buka, saya nangis sampai 1 jam. Rusak. Bukan, Oh, saking ada terharunya. gitu akhirnya. Oh, Saya cari-cari kan ada 3 tahun saya cari. Ini saya cari, baru Umurnya dapat. beratus tahun gitu. Baru dapat. biasa. Karena jadi papa angkat lihat saya nangis dia bilang, sedih, saya cari selama. Nah itu yang apa yang memanggil orang untuk anak muda di lapas itu mencoba untuk mengangkat ulang, bukan orang mau mencuri star tapi paling terhadap orang punya niat untuk mengembangkan kembali ulang untuk tenun yang ada di Halmahera Barat. Luar biasa sekali Kak Uki. Jadi ini yang menarik yang tadi Kak Uki jelasin. Jadi ini kainnya dari Sulawesi, tenun, tapi dikasih semacam apa ya? Sulaman Tangan jadi identitas Sahu gitu. Sahu, ya. Itu luar biasa sekali Kak Uki. Jadi kita selalu Mungkin kalau yang kain yang di sebelah Ibu Vince itu dari mana Kak Uki kalau boleh tahu? hampir sama. Hampir sama. Sejarahnya hampir sama. Sejarahnya hampir sama. Tapi ini tanpa ada sulaman. Oke. Ini tanpa ada sulaman. Cina kapal ini. Ini dari Buton juga. Ini mirip sama kolon cucu juga kalau tidak salah warnanya. Iya. Motifnya Ada satu ya, motif Kang? apa ya di yang termata Ada punya. iris ponda, Iris ponda. Itu mirip, waji. Itu mirip. Motifnya ya mirip ya. Nah ini digunakan, ini biasanya digunakan dari kaum bapak-bapak. Bapak-bapak. Biasa dibuat kayak semacam baju susun dan kain. Oke. Tapi ini Luar udah biasa nih barang berharga. 200 tahun Iya. nih. Iya. 200 tahun tuh bukan waktu yang sedikit ya Kak Uki 2 ya. abad. Harta karun ini. Masih Masya Allah, awet. luar biasa. Sawit. Nah ini mengenai kain tenunnya ya. Ini ada dari Sulawesi, identitas Sahu dan lain sebagainya. Nah sekarang menjawab tantangannya Kak Yuni. Tadi Kak Yuni juga bilang kalau penenun muda nih sudah susah sekali nih. Kak Uki, mungkin dari Kak Uki, dari Pok Darwis, pelaku budaya, mungkin ada strategi nih untuk memberikan atau menumbuhkan minat minat anak-anak muda jadi penenun. Sip. Seperti apa itu strateginya Kak Uki? Saya sering sampaikan di teman-teman itu bahwa jangan dilihat tenunnya dari segi itu hanya sekedar kain, tapi ada historisnya di dalam. Tapi saya ambil contoh ada teman satu di NTB atau NTT itu. Itu kalau jauh Ibu Anita saja. Oh iya. Kita ambil contoh Ibu Anita yang dapat selembaran kecil di meja setrika dibuat sampai sekarang sedemikian rupa Ibu Anita yang orang tahu satu dunia kenal dia. Dan saya sering bawa motivasi itu di teman-teman dan mereka tertarik sekali. Jadi orang tetap buat orang dengan orang tetap bikin tenun. Kalau insya Allah bisa jalan, kita bisa produksinya di sini tanpa menghilangkan keasliannya. Tapi kita coba untuk membuat dia lebih modern. Misalnya akan menjadikan ini contoh kecilnya seperti ini, kayak body bag, kayak gini, tas-tas kayak gini. Nah ini untuk menarik tenun ini, untuk menarik minat anak muda. Jadi mereka kan suka berkreativitas, berimajinasi dan segala macam. Misalkan mereka mau buat topi, ya silakan. Tapi di dalam topi itu ada punya sentuhan-sentuhan tenun Sahu maupun Tabaru. Begitu juga dengan busana dan segala macam. Nah itu yang mereka tertariknya di situ. Tapi kalau hanya sekedar kain, ya mereka ngapain kalau cuma buat kain? Iya, jadi mungkin salurkan kreativitas gitu sekalian Mereka ya. lebih ingin salurkan kreativitas mereka dan ada beberapa teman-teman yang siap merespon itu ketika ada kita gas bareng-bareng. Udah aman. Ada lah yang punya keinginan gitu untuk jadi penenun. Ada. Oke, jadi mungkin itu strateginya dari Kak Uki. Nah, ini kalau dari tadi ngobrol sama Kak Uki, Bu Vince, sama Kak Yuni, kita sadar bahwa kerjasama semua pihak itu penting ya. Sangat. Seperti itu. Nah, mungkin dari Ibu Vince, Kak Yuni, sama Kak Uki bisa saling bergantian untuk menjelaskan sedikit apakah mungkin ke depan gitu ada peluang kolaborasi mungkin antara pemerintah daerah dengan BPK dan juga dengan Pok Darwis. Mungkin dari Ibu Vince dulu deh. Oke. Ya sebelum saya masuk di situ saya masih tertarik dengan tantangan tadi. Oke. Kita di sekolah-sekolah ya. Di tahun 2001 kemarin ketika saya diangkat jadi kabit kebudayaan, pikiran saya seirama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kakak Uki tadi. Nah, saya sudah banyak bersuara pada saat itu melihat kondisi di sekolah-sekolah kita karena mereka tuh generasi penerus ya.
Yang jadi persoalan tantangan yang berat pada kita ini dengan adanya gadget ini, anak-anak sudah mulai pokoknya tidak suka lagi dengan kondisi yang seperti tadi. Nah, contoh kecil. Anak-anak keterampilan saja di sekolah. Sampai hari tadi ini saya kalau melihat itu saya miris sekali. Kalau disuruh bawa praktek alat praktek, alat keterampilan, pasti yang dibeli plastik. Itu anak-anak langsung cepat-cepat pergi beli sapu plastik, beli tempat sampah plastik. Padahal kondisi ini saya sudah selalu bersuara di guru-guru, di kepala-kepala sekolah ketika ada pertemuan. Cobalah kita arahkan anak-anak terhadap ini kegiatan seperti ini. Susah, apa yang susah kalau dibikin sulam atau dibikin tenun kayak begini. Padahal itu sudah diatur dalam program. Nah, yang menarik hanya di sekitar suku Sahu di arah dari mulai Waratora, Taraudu. Nah, itu di situ masih dipertahankan. Cuman saya belum lihat yang seperti ini. Mereka ada keterampilan, tapi keterampilan yang jadi selain. Nah, oleh karena itu ini tantangan besar memang untuk kita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal generasi inilah yang harus. Jadi kami punya program di tahun 2026 ini kita bikin modul kerajinan tangan dari semua suku. Jadi kami baru mencoba nanti di modul Tabaru, modul Sahu sudah jadi kemarin, tapi hanya baru sekitar pembelajaran, belum pada kerajinan tangan. Nah, karena itu ke depan mudah-mudahan waktu ini dia terus berjalan, kita bikin perdanya dulu, sudah perda baru digagas ke sekolah-sekolah tentang kerajinan tangan. Karena memang kalau ini tidak dilakukan agak susah, pasti hilang. Nah, anak-anak muda betul apa yang digagas oleh komunitas Oki ini itu luar biasa. Nah, cuman itu tadi di sekolah harus didukung dari sekolah-sekolah juga, guru-guru. Kalau guru-gurunya setiap keterampilan hanya suruh beli 5 tahun ke depan saja, anak-anak tidak tahu sudah ini apa yang tenun ini yang model bagaimana. Padahal ini yang harus kita tawarkan pada mereka. Dan memang tantangan besar, tantangan berat, butuh kolaborasi memang. Betul. Baik dari balai, mungkin pikiran saya mungkin dari balai nanti menjelaskan masuk ke sekolah bagaimana programnya ya. Terus kita di Dinas Pendidikan juga nanti masuk langsung menyentuh ke sekolah bagian tenunnya. Jadi bukan cuma proses pembelajaran budayanya, tapi sampai pada praktek mungkin itu yang harus kita. Kalau kita cuma materi agak dapat cerita habis pulang mereka lupa. Tapi kalau kita bawa alat-alatnya kali, bawa kainnya, bawa itu papannya apa di penama cat-cat apa gitu, baru dibuat. Mungkin itu yang menjadi pikiran kami. Saya pernah konsultasi cerita lepas dengan Ibu Kadi. Ya kalau kita bikin kurikulumnya, bikin modulnya, tapi kalau kita tidak turun praktek, kan? Tetap pada saat keterampilan mereka lari beli di Indomaret. Itu kondisi terjadi. Cepat-cepat lah dapat nilai kan. Betul. Nah, terus guru-guru juga harus tahan. Oh yang plastik tidak boleh, harus bikin yang begini misalnya. Tapi guru-guru juga sudah sibuk mau pergi acara Natal, mau pergi mana. Pusing. Akhirnya terjadi begitu. Jadi mau marah begitu kondisi yang terjadi di kita di Halmahera Barat. Sehingga ini menjadi catatan tantangan kita ke depan. Mungkin ada semacam program yang jitu gitu kali. Jadi langsung turun ke sekolah, bisa langsung turun ke komunitas gitu. Jadi bahan-bahannya dibawa, kita langsung kerja. Langsung praktek gitu. Mungkin itu yang menjadi itu solusi satu. Nanti ditambah oleh Yuni dan ada yang bisa langsung ditambah oleh Kak. Terima kasih Ibu Pince. Oke, mungkin kalau dari saya Kak, dari perspektif Balai Pelestarian ya, mungkin kalau untuk jangka pendek, yang maksudnya yang urgent harus segera dilakukan gitu ya. Kalau konteksnya pelestarian, mungkin yang pertama pendokumentasian. Kayak tadi sudah saya sempat singgung gitu, kita sudah pernah melakukan pendataan, cuman skupnya masih warisan budaya, jadi masih umum gitu. Misalkan nanti ada pendokumentasian yang memang khusus untuk tenun itu, jadi informasi sejarah dan lain-lainnya itu kita rangkum ya kan, terus hasilnya dari situ juga kita bisa
promosikan dan edukasikan tadi ke masyarakat, ke teman-teman dan ke anak-anak, ke sekolah gitu. Mungkin itu kalau untuk jangka pendeknya yang istilahnya urgent harus dilakukan. Kalau kemudian jangka panjangnya, karena memang tenun tadi yang sudah disampaikan memang istilahnya sudah nggak ada gitu ya Bu ya, untuk pengrajinnya mungkin ya harus dihidupkan kembali apapun caranya kan gitu ya. Nah itu PR-nya. Dan tadi saya sepakat sama Kak Uki sama Ibu Vin gitu ya, bahwa tenun ini memang sesuatu yang dalam tanda kutip ini kan warisan leluhur ya, yang kalau anak-anak muda sekarang melihatnya mungkin sedikit ketinggalan gitu ya Bu ya. Nah gimana caranya kita untuk mengemas, mempackage tenun itu tanpa mengurangi esensi dan filosofinya, tapi tetap relevan dan menarik untuk adik-adik kita yang ada di masa sekarang. Kayak tadi yang disebutkan Kak Uki, ada diversifikasi produk tenun, misalkan jadi tas, misalkan jadi gelang-gelang, kalung dan lain sebagainya, casing HP dan lain sebagainya. Mungkin kayak gitu kalau dari saya. Jadi bisa sekalian apa ya, dikomersilkan, Iya kan, untuk wisatawan, untuk pendatang ya, Ibu Pince, Kak Yuli. Oke, nah bisa langsung ke Kak Uki, kolaborasinya mau seperti apa kalau? Soalnya ini pelakunya Ibu Pince, jadi harus serius. Saya tetap optimis itu sih. Saya tetap optimis ketika ada program soal tenun yang ditawarkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya gas. Di Halmahera Barat cuma satu ini, cuma Kak Uki sendiri yang berpikir dan bersemangat sejak Ada ajak teman-teman, cuma ya apa ya, mereka masih mungkin ada kesibukan juga teman-teman. Ya, orang juga punya kesibukan, tapi di samping kesibukan itu orang titik kesibukan yang untuk tenun. Tapi ya tadi kalau harapan saya untuk kolaborasi, semoga bisa jalan di tahun-tahun akan datang, dan diharapkan rumah produksinya bisa ada di itu rumah produksi Ya, itu rumah penting. produksi, betul. Karena sampai saat ini rumah produksi belum ada ya. Itu PR-nya Ibu Kabit ya. Produksi PR itu. Iya, rumah Baru museum yang ada, baru museum saya. museum ada. Yang rumah produksi ini belum ada, baru museum saya. Tapi itu dibangun oleh masyarakat, bukan Pemda. Swadaya ya Bu ya. Swadaya dari komunitas Sahu. Oh iya. Mereka punya. Kemarin saya coba ini angkat di anggaran, yang ini dicoret, belum mampu, masih menunggu lagi. Soalnya kalau saya, karena biasanya di anak-anak muda dan segala macam ya, kita coba untuk menghidupkan satu ekonomi kreatif di sektor tenun, di sektor tenun khususnya di Halmahera Barat. Nah karena kebetulan orang juga di desa wisata, bisa jadi ini sebagai merchandise atau oleh-oleh dari ketika orang beranjak pergi dari Lapasi maupun dari Halmahera Barat. Nah karena saya juga bangga karena tenun Tabaru. Saya banyak kaji tentang Sahu, tapi yang Tabaru Sumber Jalela sampai di Spanyol, sampai di Portugal, tenun Tabaru ya. Saya bangga dengan apa yang sedemikian rupa kemarin itu kerjasama dengan Balai waktu kemarin yang orang buat FPK itu. Hasilnya itu tenun sudah dikenal, nah tinggal kita kolaborasi ke depan. Itu saya siap membuka pintu di Lapasi besar-besar untuk semua stakeholder masuk. Oke, luar biasa. Kalau berarti tinggal peminatnya ada, pengrajinnya ada, dan dari Pemda juga dilancarkan di biaya, di dananya ya Ibu Pince ya. Semoga ke depan bisa buka rumah produksi, bisa ada museum yang lebih baik juga. Saya sudah lahan.
Oh, udah jelas. Istilahnya sudah lahan. So boleh bikin proposal. Luar biasa sudah ada Di lahan ini. perubahan, anggaran perubahan nanti kan. Tinggal anggaran Ya, di buat perubahan. bangun ini rumah. Kasih masuk saja mau dicoret terurus. Kasih masuk saja. Ini tingkat keberanian sih saya begitu, kasih masuk saja. Kasih masuk saja. Biar mereka bilang, belum bisa. Aduh, tunggu lagi. Kasih masuk lagi setiap tahun kasih masuk. Pokoknya dimasukkan terus Ya. sampai bisa. Sampai mereka Oke, bisa. terima kasih banyak Kak Iya, Yuni, sama-sama. Bu Pince, dan Kak Uki untuk penjelasannya yang luar biasa mengenai Tenun Halmahera Barat ini. Semoga rencana programnya berjalan dengan lancar. Amin. Tapi mungkin sebelum kita menutup podcast ya, Kak Yuni, Bu Pince, dan Kak Uki, ada closing statement dulu dari masing-masing narasumber, kasih harapan untuk Tenun Halmahera Barat pelestariannya ke depan seperti apa, terus kasih pesan juga nih untuk anak muda Halmahera Barat, ayo dong semangat, ada minat menenunnya supaya ini tidak hilang gitu. Dari Ibu Pince dulu deh. Oke. Ya, tenun adalah hasil karya leluhur. Oleh karena itu, sebagai generasi muda yang hidup sekarang maupun yang akan datang, wajib hukumnya untuk melestarikan. Dengan cara yang pertama, berkolaborasi dengan pemerintah, baik itu pusat, provinsi, kabupaten, dan mitra kerja di dinas-dinas yang lain yang notabene memiliki hubungan kebudayaan seperti Balai Pelestarian Kebudayaan untuk terus berjuang memajukan tenun. Jadi tidak hanya pada wacana tetapi terus dalam praktek-praktek sampai ke sekolah-sekolah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pince, luar biasa. Sekarang Kak Yuni, harapannya kayak gimana? Siap. Saya singkat saja ya Kak. Silahkan Kak. Karena tadi PR kita besar sekali untuk menghidupkan kembali tenun dari Halmahera Barat yang ada 8 suku ya Bu. Ya, 8 suku. Jadi mari kita sama-sama mengikat asa lewat tenun untuk memikat Indonesia dulu aja lah gitu. Luar biasa Gitu. Kak Yuni. Terima kasih Kak Yuni. Sekarang Kak Uki, Ya. closingnya. Terima kasih. Saya berharap podcast atau diskusi pada hari ini tidak hanya menyelesaikan diskusi, tapi kita sama-sama komitmen untuk melestarikan tenun di Halmahera Barat. Dan saya mengajak seluruh anak muda di Halmahera Barat, ayo kita bergandeng tangan untuk menghidupi semua jenis tenun yang ada di berbagai suku yang ada di Halmahera Barat. Terima kasih. Terima kasih Kak Uki. Sama-sama. Terima kasih Kak Yuni dan Ibu Pince. Ya, Ini siap. tantangannya berat sekali, tapi semoga berjalan dengan baik dan Amin. lancar. Amin. Programnya Ibu Pince semoga berjalan dengan baik. Amin. Tugas-tugas BPK juga ini berat banget di lapangan. Kak Yuni udah bisa terpancar. Mas-masan. Apalagi Kak Oki. Karena Kak Oki ini harus cari anak muda yang mau Ya, menenun. Luar biasa Kak Oki, semoga Siap, dapat ya. dapat. Banyak Kak Oki lain lah yang bisa meneruskan tenun Halmahera Barat ini. Ya. Dan mungkin itu saja untuk penonton sekalian. Semoga episode kali ini bermanfaat untuk penonton sekalian mengenai tenun Halmahera Barat ini. Saya Iga Almira pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.